kondisinya pada sehat dan baik. Baiklah, hari ini bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran kimia. Sebelum belajar, tolong rapikan dulu mejanya, rapikan meja dan kursinya. Yang di atas meja hanya ada alat tulis, buku catatan kimia, buku cetak kimia, serta handphone. Sudah? Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta kepada Rudi, ketua kelas, untuk memimpin doa. Sikap sempurna. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Hari ini kita masuk materi mengenai sifat keperiodikan unsur. Oke. Masih ingatkah anak-anak Ibu, minggu lalu kita belajar tentang apa saja? Oke, apa Rafa? Menentukan konfigurasi elektron, menentukan periode dan golongan. Ya benar, minggu lalu kita belajar tentang menentukan konfigurasi elektron, menentukan periode, dan menentukan golongan. Lalu, apa itu pengertian periode dan golongan? Ada yang masih ingat? Oke, apa Rina? Periode adalah garis mencatat pada tabel unsur-unsur di satu periode memiliki jumlah kulit yang sama untuk menyimpan elektron. Sebelum memulai pembelajaran agar lebih memahami materi hari ini, silakan buka HP-nya. Kita melakukan pretest materi. Silakan klik di WA masing-masing. Ibu telah mengirimkan link pretest materi mengenai sifat keperiodikan unsur. Perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar yang pertama, gambar buah-buahan yang ada di supermarket. Gambar kedua yaitu gambar sistem periodik unsur. Nah, kita lihat dulu gambar pertama. Di gambar pertama itu ada buah apel, ada buah anggur. Kita lihat bagaimana penyusunan buah-buah ini di dalam supermarket. Bagaimana, Nak? Berdasarkan bentuk, jenis, dan Oke, berarti kita bisa lihat ya dari gambar ini bahwasannya jeruk, apel, anggur dibedakan berdasarkan warnanya, bentuknya, ukurannya. Artinya setiap buah ini memiliki karakteristik. Karakteristiknya buat apa? Buat membedakan antara buah satu dengan buah yang lain. Sama halnya dengan sistem periodik unsur ini. Di dalam sistem periodik unsur ini terdapat unsur-unsur atom, di mana unsur-unsur atom ini diletakkan di dalam sistem periodik berdasarkan golongan dan periode. Golongan dan periode ini ditentukan berdasarkan apa? Sifat-sifat keperiodikan unsur. Makanya hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan kemiripan sifat unsur dalam golongan dengan tepat sesuai dengan keperiodikan unsur. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengelompokkan sifat unsur dalam keperiodikan dengan nomor atom unsur dengan tepat berdasarkan keperiodikan unsur. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis kemiripan sifat unsur golongan dan keperiodikannya dengan tepat sesuai dengan keperiodikan unsur.
periodikan unsur. Oke, apa sifat dari logam natrium dan hubungannya dengan sifat keperiodikan Unsur. Lalu ada lagi yang ingin bertanya? Bu, Oke, apa nak? mengapa logam natrium dapat memicu munculnya api saat direaksikan pada air? Mengenai sifat keperiodikan unsur. Jadi, sifat keperiodikan unsur itu ada 4. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Yang ketiga yaitu afinitas elektron. Dan yang terakhir ada keelektronegatifan. Nah, nanti anak-anak untuk mengerjakan LKPD-nya bisa menggunakan sumber bahan ajar yang telah Ibu siapkan. Ada bahan ajar PDF online serta video YouTube mengenai sifat keperiodikan unsur. Oke, sekarang waktunya berdiskusi. Silakan anak-anak nanti duduk berdasarkan teman kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Sudah. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD beserta bahan ajarnya. Ibu kasih waktu selama 30 menit. Anak-anak dipersilakan untuk mengerjakan LKPD ini. Bisa dipahami? Ya. Nih, kan sini kelihatan ya nak ya, sini kan kalau dari atas ke bawah berarti itu adalah golongan. Berarti kalau golongan itu kita lihat nilainya, lihat tabelnya. Coba kita lihat, ini nilai afinitas kita minus 73, minus 60, minus 53. Dari 21, 29, 35, 39, 41, 41. Nilainya semakin besar atau semakin kecil? Besar. Semakin besar. Artinya dalam satu golongan itu dari atas ke bawah kan nilainya semakin besar. Nah, lanjut ke yang B. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi akan semakin dari atas ke bawah, energi ionisasi akan semakin kecil. Betul. Karena elektron valensinya semakin jauh dari inti. Akibatnya elektron valensinya semakin mudah dilepas. Lanjut. Kita lanjut ke nomor 3 yaitu C. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya akan semakin, coba lihat dulu ya, dari kiri ke kanan. Energi ionisasinya akan semakin cenderung mencapai kestabilan karena mempunyai elektron valensi. Oke, sudah semua yang menyelesaikan LKPD-nya? Sudah. Baiklah, berarti sekarang waktunya presentasi. Ibu persilahkan terlebih dahulu untuk kelompok 1 mempresentasikan mengenai jari-jari atom. Jadi nanti kelompok yang lainnya boleh bertanya setelah teman-temannya presentasi. Bisa dipahami? Nah, oke, dipersilakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Lupi. Pengertian jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan seimbang. Apakah hubungan antara nomor atom dengan jumlah kulit? Semakin banyak nomor atom, semakin banyak jumlah kulit. Bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam suatu golongan? Jari-jari atom semakin ke bawah semakin besar, sebab kulit yang dimiliki atom semakin banyak sehingga kulit terluar semakin jauh dari inti. Dari kelompok lainnya, ada yang masih belum dipahami, boleh bertanya ke kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Oh iya, ada Rafa, boleh mau bertanya. Apa hubungan jari-jari atom dalam suatu golongan dan periode? 2,35, 2,48 sampai dengan 2,67. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin kecil. Contohnya dari angka 1,90, 1,60,
di sistem periode unsur jika berada di golongan dia akan bertambah sifatnya. Begitu berada di periode akan berkurang. Terletak bagian di bawah dan memiliki reaktifan yang lebih mudah. Sifat non-logam berkaitan dengan afinitas elektron di sistem periode unsur jika berada di golongan sifatnya akan berkurang dan jika berada di periode akan bertambah. Terletak pada bagian kanan atas dan unsur non-logam akan sifat berreaktif. Metode Nah, semuanya berarti hari ini kita sudah belajar tentang sifat keperiodikan unsur. Untuk mengevaluasi materi hari ini, silakan anak-anak boleh membuka HP-nya, buka link WhatsApp yang Ibu berikan, kerjakan post-test mengenai sifat keperiodikan unsur. Kita refleksi dulu. Nah, refleksi yang pertama, materi apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Ada tentang afinitas elektron. Akan mengapresiasi untuk kelompok teraktif dan menyelesaikan LKPD hingga selesai. Ibu berikan untuk kelompok 1 karena telah menyelesaikan LKPD-nya dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 2, 3, dan 4 jangan berkecil hati. Masih ada minggu depan kita belajar lagi, kerja keras lagi, hati-hati dalam menyelesaikan soal. Oke, untuk minggu selanjutnya, minggu depan, pembelajaran selanjutnya, anak-anak dipersilakan untuk belajar terlebih dahulu materi mengenai bilangan kuantum. Sebelum Ibu tutup proses pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu untuk menutup proses pembelajaran pada hari ini. Dipersilakan kepada Rudi untuk menutup proses pembelajaran hari ini. Sikap sempurna. Sebelum pulang, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama.